ini hadis cara mengamalkannya ketika lah terjadi, tapi bukan meminta pada Allah. Nah, itu deh. Ini jangan salah paham nanti. Oh, kalau begitu saya minta ya lah, minta supaya dapat surga. Jadi gaji Pak kita amalkan kalau tak terjadi, dan kita tidak meminta itu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian hadis, tapi hadis-hadisnya dikelompokkan dalam satu tema yang bernama Al-Janaiz wa ma yataqaddamu. Hadis-hadis yang bertemakan tentang jenazah dan hal-hal yang berkenaan dengan jenazah. Sebilikan hadis ini karena saya lihat jemaahnya camat semua, ya Pak, camat semua, calon mati. Walaupun yang muda-muda juga, ya sama juga. Tapi pada kebiasaannya, yang usia ini lebih dekat dengan ajal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis pertama ini dari Anas radhiyallahu anhu. Ceritanya ada seseorang datang ke Nabi. Orang ini bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal?" Wahai Nabi, apa doa yang paling baik? Doa yang paling utama, doa yang paling afdal itu apa? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kata Nabi, "Sal rabbak al-afiyah wal mu'afah fid dunya wal akhirah." Mintalah kepada Tuhanmu wahai si fulan, kata Nabi, dua hal. Pertama, sehat walafiat di dunia. Yang kedua, selamat di akhirat. Inilah doa yang terbaik rupanya dalam kacamata agama kita. Di dunia sehat walafiat, yang di akhirat selamat. Diperkuat lagi dengan hadis berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ceritanya ketika Abu Bakar naik mimbar, berarti Nabi sudah meninggal, kemudian digantikan Abu Bakar. Beliau naik mimbar, mungkin masih ceramah atau khutbah. Tiba-tiba beliau ketika di mimbar itu menangis. Kemudian ditanya, kemudian setelah mungkin dia selesai menangis, lalu Abu Bakar ini berkata, "Qama fina Rasulullah 'amal awwal 'ala al-mimbar thumma baka." Rupanya kata Abu Bakar, Nabi dulu juga demikian seperti saya. Artinya saya ikut Nabi nih. Nabi ketika naik mimbar, di mimbar itu Nabi nangis. Nah saya juga ikut nangis sekarang. Kemudian Nabi itu ketika selesai menangis, kata Abu Bakar, Nabi berpesan kepada kami waktu itu. Apa kata Nabi? "Sallallahu al-afwa wal-afiyah." Mintalah kepada Allah itu dua hal. Yang pertama, kemaafan. Kalau kemaafan berarti terkait di akhirat, selamat dosanya itu. Wal-afiyah, dan sehat walafiat. Itu doa yang paling lengkap sebetulnya. Jadi ketika kita dianjurkan memperbanyak doa dalam sholat, ketika sujud, ketika sebelum salam, nah doa-doa yang isinya minta dua hal ini. Di dunia sehat walafiat, di akhirat diberikan kemaafan sehingga selamat dari neraka. Hadis berikutnya Bapak Ibu, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ma min da'watin yad'u biha al-'abdu afdal min." Tidak ada doa yang paling afdal, kata Nabi, dari doa yang bunyinya begini, "Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah." Ya Allah, saya meminta kepadamu kemaafan di akhirat berarti. Yang kedua, sehat walafiat. Hadis ini memperkuat yang tadi juga. Jadi biar mudah hafal saja. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Kalau tidak bisa dihafal, berarti doa dan sholat itu dalam hati saja. Karena hati kita sedang sujud, ya Allah berikan saya kemaafan
dan berikan saya kesehatan. Kalau dilafazkan, kita sedang sujud, mentang-mentang waktu sujud itu waktu yang baik untuk doa, kita ucapkan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, maka batal sholatnya. Itu yang Minang pakai bahasa Minang ya, yang Batak pakai bahasa Batak, Oju pakai bahasa Oju. Jadi untuk mempermudah, tulis di kertas, dihafal. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. 5 kata saja. Kalau dipersingkat boleh. As'aluka al afwa wal afiyah. Intinya itu isinya. Ya Allah, berikan saya kemaafan atau maafkan saya di akhirat dan berikan saya sehat walafiat. Doa ini diperbanyak. Karena isi kehidupan kita itu, Pak. Kaya raya pun kita di dunia ini, tapi tidak sehat. Tidak terasa nih, Pak, banyak. Termasuk juga tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi itu lebih ke, ya Allah, di dunia berikan yang terbaik, di akhirat berikan yang terbaik. Berarti ada sesuatu yang terbaik. Mungkin maksudnya itu juga. Yang terbaik di dunia, ya sehat tadi. Terbaik di akhirat, kemaafan. Artinya dosa diampuni. Kalau kita hayati betul Bapak Ibu, kehidupan dunia akhirat, memang dua itulah intinya. Tidak ada lagi dari itu. Di dunia kita sehat. Coba tanya orang kaya, sakit terus. Tidak terasa nikmat hidup itu. Kawan makan enak dia, apa tak ada pantangannya. Kasih lah dapat dia, habis mau. Kita kaya, duit banyak, bersantan dikit, oh kolesterol pula, oh itu tidak terasa. Jadi kalau dipilih, mana mau hidup biasa saja, tak kaya, tapi apa saja makan yang halal bisa. Daripada kaya raya, tapi sekian banyak tantangannya. Ada yang makannya segini ditimbang berasnya, yang penyakit gula. Ini gimana lagi? Nah, di akhirat juga itu kemaafan itu yang kita cari, Pak. Kalau nanti di akhirat kata Allah, saya maafkan engkau, selesai sudah. Nggak ada lagi dikhawatirkan. Kalau sudah kata Allah, wahai hambaku, engkau saya maafkan. Oh, cara jalan, Pak. Lantang langsung jalan ke surga. Sama dengan KPK, pokoknya kata KPK, oh bersih, Bapak bersih, apa sudah selesai sudah. Tapi kalau angkat dulu kata dia, sudahlah, itu bermasalah. Kemudian memberi rahmat Allah, hadis berikutnya, man ra'a sahiba bala. Siapa yang melihat, di hadis Abu Hurairah, siapa yang melihat orang lain terkena musibah, kemudian orang ini mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaq tafdila lam yusibhu dzalikal bala. Saya artikan aja Pak, doa ini karena nggak panjang. Intinya kita mengucapkan alhamdulillah. Saya umpamanya melihat ada orang kena musibah, entah rumah terbakar, pokoknya berbagai macam musibah. Ketika saya melihat itu, apa kata saya? Alhamdulillah, saya Allah selamatkan dari musibah itu. Apa nanti anugerah yang kita dapatkan dari Allah? Kata Nabi, lam yusibhu dzalikal bala. Orang yang mengucapkan seperti ini terlindung dia dari musibah seperti itu. Syaratnya jangan kuat-kuat. Itu kena lompat kawan. Kawan cerita, aduh motor saya tadi kehilangan di balik orang. Alhamdulillah. Itu celawat namanya. Ini tidak dibaca kuat, dalam hati saja. Alhamdulillah ya Allah, bukan motor saya. Alhamdulillah bukan rumah saya yang kemalingan. Bukan kita senang karena kawan itu dapat musibah. Senangnya kita itu adalah untung tidak saya. Itunya yang kita ucapkan alhamdulillah. Jadi bukan alhamdulillah itu karena kawan mati nama situ, enggak. Senang karena Allah tidak berikan itu gitu. Dalam hadis lain disebutkan fa idza qala dzalik syakara tilka ni'mah. Kalau orang itu mengucapkan alhamdulillah ketika ada orang kena musibah dia lihat, berarti orang yang mengucapkan alhamdulillah itu terhitung mensyukuri nikmat yang dia tidak dapat musibah itu. Tetangga rumahnya kemalingan, rumah kita tidak, kan
dia dapat musibah, kita dapat nikmat, kan ya Pak? Rumah kawan sebelah tetangga kemalingan, kita tidak. Berarti kawan itu kena musibah, kita dapat nikmat, ya kan? Cuma dibalik, rumah kita kemalingan, tetangga tidak, berarti kita dapat musibah, tetangga dapat nikmat. Nah, ketika tetangga itu yang dia dapat musibah, kita tidak, berarti kita dapat nikmat sebetulnya. Digeser ke Tuhan matu manjang tuh, sehingga rumah sebelah itu nampak nih, akan nikmat tuh. Motor sama-sama diparkir di situ. Yang kemalingan motor sebelahnya, motor yang samping kita nih yang hilang. Kan nikmat tuh Pak. Untung tak saya. Untung tak saya. Kadang-kadang Pak, itu kita lupa kalau itu nikmat. Nah terjadi baru. Jadi ketika rumah kita selamat, rumah tangga tidak, berarti kita dapat nikmat itu. Nah di antara cara mensyukuri nikmat itu, dalam hadis ini baca alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tadi ingat, tidak boleh besar-besar berbuat. Alhamdulillah. Kemudian hadis berikutnya Bapak Ibu rahmati Allah. Ini memang haji mau goreng. Kata Nabi, waman yatasabbiruhu yusabbirullah. Ini tentang sabar terhadap musibah. Sabar atau bersikap sabar terhadap musibah. Ikut teori Pak. Kalau kalau sudah praktek kalah ya. Tapi mudah-mudahan. Apa kata Nabi dalam hadis ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, hadis sahih. Siapa yang berusaha untuk bersabar, dipasuh untuk bersabar. Kata Nabi, yusabbirullah. Allah akan buat dia bersabar. Artinya sabar itu memang harus dilatih. Musibah itu kan satu yang tak kita inginkan Pak. Siapa kan mau rumahnya kebalingan mengalami kehilangan ini dan itu. Siapa ada kok. Ketika itu terjadi, berarti kita mengalami satu yang itu bukan keinginan kita. Nah, itu pasti ada efek kepada ke fisik, ke psikologi, ke jiwa. Maka kata Nabi, siapa yang dia berusaha untuk sabar, boleh maksudnya, tapi dia juga berusaha untuk bersabar, yusabbirullah. Allah akan membuat dia nanti bersabar. Intinya kemauan dulu. Wa ma u'tiya ahadun khairan wa awsa' min as-sabr. Kata Nabi, tidak ada sesuatu yang, tidak ada pemberian yang lebih baik dari Allah kepada seseorang hamba daripada sabar. Coba tanya ibu-ibu, mana ibu-ibu mau suami kaya tapi emosional daripada suami tak kaya tapi penyayang malah tidak emosi. Gitu Bu. Kaya. Kayu Ustaz, tengok lah ibu. Habis badan ni warna merah. Ya kan? Baru jauh dikit pak katanya berdarah TV itu. Ibu-ibu yang punya suami penyabar pasti hijau Ustaz, topik Ustaz ini. Kata Nabi, tidak ada pemberian yang lebih baik dari Tuhan kepada seorang hamba dari sabar. Hadis berikutnya Bapak Ibu rahmati Allah. Ini saya katakan teori itu. Prakteknya Allah a'lam. Kita berusaha untuk sama-sama sabar. Kenapa Bapak Ibu rahmati Allah? Karena yang bisa menjamin sabar Pak. Ini kalau tiba musibah itu kadang-kadang teori hilang. Sekian banyak ayat tentang sabar, hadis tentang sabar. Tapi musibah sih kadang-kadang hilang dari situ, hilang pengajian di Masjid Al-Fajar itu. Jadi tidak ada orang bisa mengklaim aku sabar Ustaz. Tengoklah, coba Ustaz. Hatimu tapi musibah melulung tuh, menangisnya meraung-raung. Jadi tidak ada yang bisa menjamin. Maka saya tak berani bilang saya sabar. Ya gila Tuhan musibah kok. Ustaz tuh lalu terbayang. Kita hanya bisa berusaha untuk bersabar, berdoa kepada Allah untuk diberikan kesabaran ketika dapat musibah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis yang populer Pak, mungkin sudah sering kita ingat. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh luar biasa kondisi atau katakanlah sifat orang beriman. Nabi kagum deh terhadap sifat orang mukmin. Apa sifatnya yang bikin Nabi kagum? Inna amrahu kullahu khair. Semua kondisi, situasi orang beriman itu tidak ada yang tak baik, baik semuanya. Ketika kata Nabi, in asabathu sarra syakar. Kalau kondisinya sedang elok, kata Nabi, orang mukmin itu dia bersyukur.
dapat kondaknya, apa yang diinginkan itu yang terjadi. Oh, dia bersyukur. Fakana khairun lahu, berarti itu sebuah kebaikan bagi dirinya. Kalau dibalik, wa in asabathu dharra, kalau yang terjadi itu tidak sesuai dengan selera itu, kata Nabi sabar, bersabar aja. Jadi kalau bahasa kitanya topiknya sial, bersebutin bahasa lain, topiknya sial, ya bersabar. Tapi pas dia dapat keuntungan, kondisinya berpihak ke dia bersyukur. Artinya terjepit pun kehidupan seorang muslim itu membuahkan kebaikan untuk diri. Ini berubah mindset kita, Pak. Kadang-kadang kita menganggap kebaikan itu kalau kita selalu mengalami yang kita inginkan. Pokoknya dapat oleh doa ya, berarti itu saya bersyukur. Tapi ketika kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, kita merasa adalah mulai dari hilang kesabaran, tak mau bersyukur. Hadis berikutnya Bapak Ibu radhiyallahu. Kata Nabi, ini ditanya, Nabi Muhammad ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Wahai Nabi, manusia ini siapa yang kira-kira ujiannya paling berat? Jadi manusia ini, wahai Nabi, siapa yang paling boring ujiannya? Siapa Pak? Nabi. Kata Nabi, al-anbiya, para nabi. Penderitaan ujian yang paling kuat itu adalah yang dirasakan oleh para nabi. Di bawah itu summal amsal fal amsal. Jadi karena Nabi itu adalah manusia yang paling kuat imannya, maka cobaannya juga paling kuat. Semakin kurang imannya, makin kurang pula cobaannya. Maka kata Nabi setelah itu, yubtalar rajulu ala hasabi dinih. Ujian yang Tuhan berikan kepada seseorang itu berat atau ringannya itu sesuai dengan kadar kuat atau lemah imannya. Jadi kalau sakit gigi aja lama nangi-nangi lah bicara lah bahasa bicara lah banyak upah ke Tuhan. Ya segitulah cuma kekuatan imannya. Dan itu yang terjadi Pak. Maka kalau ada kita bertanya mungkin, kok musibah saya kecil-kecil aja Tuhan? Apa yang hati kita? Ya jawabannya ini. Karena Tuhan tahu iman kamu masih setipis kulit nari, baru dikasih sakit gigi, ya sembahyang nggak banyak kan Tuhan. Dikasih lebih besar dari itu namanya cari mati namanya. Dapat minta mati namanya. Jadi Bapak Ibu terhormat Allah, ketika kita merasa beban itu berat, berarti mudah-mudahan kadar iman kita seperti itu juga. Itu mudah-mudahan. Jadi jangan diukur kita dengan orang lain. Berat musibah orang itu bisa jadi imannya kuat sekuat musibah yang dia terima. Musibah kita tak sekuat itu, mungkin iman kita juga seringan itu juga. Kadang-kadang Pak, di kehidupan sehari-hari ini ada orang berteriak, ibaratnya dia bertemu Tuhan, ya Allah kenapa kau berikan saya musibah yang saya tidak tahan. Kalau dia coba berpikir, mungkin dia tidak mau mengucapkan ucapan sujud. Ketika dia merasakan musibah itu paling kuat, paling dasar, dia harus berpikir begini, oh mungkin ini ujiannya sudah sesuai dengan level iman saya. Sama dengan waktu sekolah SD Pak, mungkin sekolah ayat di sana. Nah, sama ada ujian anak kelas 1 dan kelas 6. Karena sama soal untuk kelas 6 SD tentu disesuaikan dengan pelajaran kelas 6, kan ya Pak? Itu perumpamaan. Kenapa para nabi itu ujian yang paling kuat? Sebab dia sudah kelas 6 SD imannya. Lumayan tak kalau nabi imannya sudah kelas 6 SD, tuh ibaratnya tuh diberikan ujian dengan pelajaran kelas 1 SD. Kan nyambung. Maka ukurlah iman kita sesuai dengan musibah yang kita dapat. Itu aja patokannya Pak. Yang remeh-temeh kita udah menyumpah-nyumpah dan berarti segitulah iman kita. Berarti perlu kita koreksi. Hadis berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di hari kiamat nanti kata Nabi riwayat Jabir, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala as-sawab. Nanti di akhirat orang-orang yang Allah tidak berikan musibah, mereka akan iri
terhadap besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang dulu ketika hidup di dunia banyak ditimpa musibah asal dia sabar. Mungkin ada kawan Pak, kita lihat hidup itu penuh dengan musibah. Selesai musibah, timbul musibah. Sabar dia. Siap-siap nanti Bapak iri dengan dia. Entah sebesar apa pahala dia dapatkan nanti. Jadi jangan bangga pula. Oh, saya tak ada musibah. Nah. Ini tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya ini hadis-hadis yang berbau seperti ini bukan untuk mengajak kita meminta ke Tuhan musibah. Kalau begitu mulai hari ini saya berdoa minta musibah ke Tuhan. Enggak, itu salah paham tuh. Ini ingin menjelaskan kepada, artinya Allah, Nabi ingin memotivasi. Wahai hamba Allah yang ternyata Allah takdirkan dapat musibah banyak. Ingat, dosa pahala yang kau dapatkan nanti berlipat-lipat dibanding orang yang dia tidak diberikan musibah. Itu saja. Menghibur nanti. Bukan menyuruh atau menganjurkan kepada umatnya untuk minta musibah. Tidak boleh juga. Karena Nabi suruh bukan minta musibah. Yang Nabi suruh tadi mintalah sehat walafiat, mintalah selamat dari musibah. Jadi yang salah paham nanti. Ada ceritanya Pak dalam satu riwayat, saya tak ingat status riwayat apa saya, tapi setidaknya jadi pelajaran. Ada orang dia minta musibah ke Allah. Ya Allah berikan saya musibah. Artinya dia minta uji pada Allah. Apa ujiannya Pak? Mungkin ada yang masih ingat. Entah masuk lalat ke badannya, ke telinganya, entah dia tak bisa buang air, semua tak lupa pula riwayatnya. Tapi yang jelas diberikan oleh Tuhan ujian kecil saja. Tak ada merau-rau dia. Tak tahan maksudnya. Maka agama kita tidak boleh meminta ujian atau musibah kepada Tuhan. Justru yang diminta selamat dari ujian cobaan. Terus apa guna hadis ini? Hadis ini digunakan ketika ternyata dapat juga musibah. Baru pakai hadis ini. Itu dia. Jadi hadis ini bukan, perlu diingatkan lagi, bukan untuk menyuruh kita meminta tes ujian cobaan kepada Tuhan. Hadis berikutnya Bapak Ibu rahimahullah, man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Ini sama nih isi hadisnya. Memotivasi orang yang dia ternyata ditakdirkan ada musibah ke Nabi. Bukan menyuruh kita untuk minta musibah. Kata Nabi, siapa yang Allah inginkan dia jadi orang baik atau Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, apa yang Allah berikan? Yusib minhu, Allah berikan musibah ke dia. Ingat, jangan dipahami, oh kalau begitu saya kalau ingin jadi minta kebaikan berarti minta musibah. Jangan. Ini kalau terjadi, kita sudah berusaha, ya Allah selamatkan, jangan berikan saya penyakit itu, penyakit ini, ya Allah saya tak tahan, ya Allah. Umpamanya gitu isi kita, doa kita. Dapat juga nanti. Baru ingat hadis-hadis ini. Oh berarti mungkin Allah ingin memberikan saya kebaikan lewat musibah. Itu baru. Di situ pasang gaji. Hadis berikutnya kata Nabi, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah sayang kepada suatu kaum, sebuah komunitas, sebuah masyarakat atau pribadi, apa yang Allah berikan? Musibah. Musibah saja artinya cobaan. Allah coba sebagai tanda Allah itu ingin mengatakan, wahai hamba, saya sayang kepadamu. Hadis berikutnya Pak. Kata Nabi, inna rajula la yakunu lahu indallahi al-manzilah fama yablughuha bi'amal fama yazalu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighu iyyah. Kata Nabi Pak, langsung saya artikan aja. Seseorang dia bisa mendapatkan satu derajat tinggi di sisi Tuhan tidak dengan amalnya Pak, tapi dengan musibah yang dia terima terus menerus, cuma dia sabar. Ada orang alim banyak amal sampai dia ke level yang tinggi, katakan levelnya derajatnya A gitu. Ada orang biasa, bukan ustaz, bukan buya, bukan orang alim, tapi dia juga bisa ke level A tadi. Berarti bukan karena ilmunya, bukan karena amal solehnya.
Rupanya karena cobaan yang terus dia terima ketika hidup, dan selama cobaan itu terjadi dia sabar. Nah, ini lagi-lagi hiburan nih, bukan hiburan, penghibur bagi orang yang selalu dapat musibah. Sadari, yakini, mudah-mudahan itulah cara Allah ingin menaikkan derajat kita, sehingga nanti derajatnya sama derajat dengan para buya-buya, ulama-ulama besar dulu, yang dia bisa ke situ dengan ilmu, dengan amalnya, kita dengan cobaannya. Ujung-ujungnya Pak, kalau dapat musibah, berbaik sangka kepada Allah. Itulah itu. Dan orang yang belum atau jarang dapat musibah, jangan merasa senang dulu. Nah, ini berat Pak ya. Jangan pula berharap nanti, ya Allah, saya tak punya ilmu, saya tak punya amal, tapi saya pengen surga saya bersama ulama-ulama yang saya cintai. Caranya, ya Allah, berikan saya cobaan, karena saya ilmu tak ada, amal tak ada. Jawaban seperti itu. Tapi kalau dapat musibah bertubi-tubi, nah mudah-mudahan itu peluang yang Allah berikan ke kita untuk bisa masuk ke level surga, yang itu kita tak bisa dapatkan dengan ilmu dan amal yang kita tak punya. Ada dapat orang yang memang hidupnya itu boleh katakan musibah aja, cobaan aja. Mudah-mudahan itu cara Allah untuk menaikkan levelnya. Berikutnya Bapak Ibu dirahmati Allah, kata Nabi, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syawkata yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Ini juga untuk membuat kita berbaik sangka pada Tuhan. Apapun kondisi kita Pak, yang itu memang tidak sesuai dengan dugaan kita yang kita inginkan. Contoh, lelah, panik. Kedua, kata Nabi, sakit, capek. Itu kan bukan kira kita Pak. Tiba-tiba capek ya. Siapa yang mau capek? Tidak kan? Yang kedua, sakit. Tidak ada yang orang mau sakit. Ham itu galau. Tiba-tiba galau aja. Karena ada satu hal yang mungkin masa depan yang itu selalu kita pikirkan. Sedih. Tak karena dulu musibah dulu, tak karena jadi kita sedih bawaan. Wala adan, disakiti orang. Sampai kata Nabi, duri yang menusuk kita, kalau dia sabar, kata Nabi, itu akan menjadi sarana bagi Allah untuk menggugurkan dosa kita. Itu kan intinya, tujuannya untuk berbaik sangka pada Tuhan. Kadang-kadang buka pintu aja tersopik kanan tuh, sakit jadi kabut. Nah kalau itu terjadi, ini kasih, insya Allah nggak akan bercari loh Pak. Ini maaf bicaranya nanti, tak akan bercari kawan tuh. Itu kadang-kadang Pak buka pintu, lambe di tersopik ya, keluarlah sumpah serapah di mulutnya. Karena dia tak mau mikir, mungkin itulah cara Allah untuk mengukurkan dosa yang sebelum dibuka pintu ada dosa di dalam. Nah kalau itu kita ingat, insya Allah mulutnya bisa dikendalikan. Jalan kena bulan tak batu nama, keluar semua. Kalau bisa dari hal ini, insya Allah. Dan manjur Pak, manjur. Saya pernah kena musibah yang kalau pikir-pikir sekarang itu beratnya minta ampun. Tapi ketika musibah itu saya alami, ada semacam kekuatan yang Allah berikan, yang itu saya pun tak tahu dari mana kekuatan itu. Senyum saja saya menghadapinya, senyum saya, rasa-rasa tak percaya, sedikit pun tak ada ngumpat, tak ada mengeluh. Musibah kecelakaan, nah itulah intinya. Totalnya 4 juta biayanya. Tapi itulah Allah berikan semacam kekuatan di hati yang itu tidak bisa dibuat. Kalau diulangi mungkin saya tak sabar gitu. Tapi saat itu menengoknya rasa tak percaya. Yang melantaknya kabur Pak, tidak tanggung jawab, kabur. Senyumnya saya menengoknya, kali-kali saya. Bahwa aku bukan baru, sedikit pun Alhamdulillah waktu itu tidak keluar kata-kata menyesali keluar, menyesal. Ini perasaannya. Saya pikir-pikir apa yang membuat saya bisa waktu itu. Rupanya ini. Terpikir saya waktu itu Pak, mungkin ada dosa saya yang saya lakukan. Tapi saya tak tahu apa dosa. Tapi berpikir waktu itu mungkin ada dosa saya yang saya lakukan. Ini balasannya.
Ini untuk menguburkannya. Tenang Pak, ini cerita psikologi kejiwaan. Tenang saya. Nah, Bapak bandingkan dengan orang yang mendengar kisah saya. Ceritanya saya di kampung ke Pekanbaru. Sampai Pekanbaru, saya bawa ke bengkel ke Solo, bengkel resmi. Ngantri, cerita sama kawan-kawan orang-orang yang ngantri juga. Apa yang rusak Pak? Modal besar Pak, lantak di orang. Oh, dari orang tuh. Iya Pak. Oh, berapa biayanya kata orang? Sebut angkanya. Apa kata ibu tuh? Ya Allah katanya. Kalau saya tuh Pak, entahlah ya. Yang laki-laki itu ngomong juga, astagfirullah. Kalau saya, nah itu bedanya cara menghadapinya. Tapi itu mau lagi-lagi Bapak Ibu dirahmati Allah, pemberian Tuhan. Jadi coba lagi, taat Tuhan, coba lagi ada. Itu ngangkat Tuhan berarti. Dan kita pasti ada mengalami musibah yang, kok waktu itu kita bisa tenang Pak. Penyebabnya itu mungkin bisa jadi ada satu yang memotivasi kita. Bercarut pun kita, nyumpah pun kita, barang ini akan balik, benda ini akan utuh lagi, anak ini akan hidup lagi, rumah ini akan hancur. Itulah cara untuk membendung itu. Kalau kita ingat betul pas musibah itu, mungkin bisa mengurangi sedikit rasa dongkol, marah dan sebagainya. Tapi kalau kita lupa Pak, sudahlah, terjadilah apa yang terjadi. Maka ini mungkin satu cara untuk mengingat dan mengendalikan ketidaksabaran kita waktu itu. Hadis berikutnya Bapak Ibu rahmati Allah, ini lebih berat lagi Pak, lebih berat lagi. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Cuma pahalanya besar Pak. Jangan sampai salah paham nanti. Kata Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla qala, ini hadis kursi. Allah berfirman, "Idza btalaitu 'abdi bihabibati," apabila saya uji hambaku. Apa ujiannya? Bihabibatihi, dengan dua kekasihnya. Apa dua kekasihnya? Apa itu Pak? Kata Allah dalam hadis kursi ini, apabila saya menguji hamba saya dengan dua kekasihnya, bukan orang tua. Nih, mata. Iya Pak. Ada yang mau hilang tak matanya? Buta maksudnya. Ada yang mau. Mata ini nikmat yang kalau dibeli orang tak mau kita. Berapapun harga dikasih duit tak akan mau kita. Begitu kita sayang dengan matanya, bayangkan mata nih. Dengan mata ini kita bisa tahu dunianya. Matanya. Itu yang diambil oleh Allah. Diberi Tuhan butuh apa? Tidak nampak butuh. Kata Allah, kalau saya uji hamba saya dengan kebutaan, fasabar, tapi dia sabar. Apa kata Allah? Awattuhu minhumal jannah. Saya ganti untuk hamba itu yang lebih baik dari dua matanya, yaitu surga. Itu Allah minta apa? Lalu minta, ya Allah, berikan saya buta, tidak kan? Tapi pahalanya besar. Ini artinya Bapak Ibu, kembali ke tadi. Ini hadis, cara mengamalkannya ketika terjadi. Tapi bukan meminta buta pada Allah. Nah itu deh. Ini jangan salah paham nanti. Oh kalau itu saya minta aja lah buta supaya dapat surga. Jadi gaji Pak kita amalkan kalau tak terjadi, dan kita tidak meminta itu terjadi. Nah, ya Allah, jaga pandangan saya, berikan nur pada mata saya. Ayat itu doa kita terus. Tapi rupanya tak dirawat dulu, si bulan ketika berumur 65 buta. Ayo saudara, ingin gaji itu supaya Pak tak mengutuk, tak menyerupai pada Tuhan. Titik. Ada satu fenomena Pak di Mesir itu, rata-rata orang yang buta banyak hafal Quran di sana. Syekh-syekh yang untuk kami sekolah di Al-Azhar itu ada yang buta. Bahkan mungkin ada di antara kita yang lihat media sosial di internet itu, ada anak-anak umur 10 tahun atau berapa,
dia hafal Quran. Ketika dia ditanya, apa kata si pewawancaranya, kamu mau nggak meminta pada Allah agar matamu itu dibuat oleh Allah melihat? Apa jawabannya? Enggak, katanya. Itu yang wawancara itu menangis. Bayangkan Pak, betapa kalau kita, karena kita melihat ya, rasanya betapa tersiksanya orang yang tak menengok. Ya Pak, orang tua dia yang tersayang saja tak nampak sebenarnya tersiksa kita. Kondisinya lah, awak merasa tersiksa kan karena kita bisa melihat. Tapi anak ini ketika ditanya, mau nggak kamu berdoa meminta pada Allah supaya diberikan mata yang sulit? Katanya enggak. Coba bayangkan tuh, apa rahasia anak? Kok bisa dia bilang enggak? Ditanya kenapa? Karena kata dia, jangan-jangan nanti kalau saya sudah melihat justru maksiat yang saya lakukan. Itu tak tertahankan oleh yang membawa acara itu, nangisnya. Begitu juga yang lahir tuli namanya. Nah, jadi kondisinya dua mata kalau ketika nanti diambil oleh Allah, kalau takdir kita ada seperti itu, maka hadis ini ingat. Berarti Allah ingin memberikan aku kesungguhan Tuhan. Maka saat itulah kita bersama. Tak ada cerita lagi setiap hari mengumpat, setiap hari menyampaikan kepada Tuhan kenapa saya berikan itu. Kemudian hadis berikutnya Bapak Ibu masih menegaskan yang tadi kata Nabi, hadis sahih. Allah berfirman, apabila saya mengambil dua kekasih hamba, maksudnya itu mata, kemudian dia sabar, lam arda lahu thawaban dunal jannah. Kata Allah, saya tak ridho sebagai balasan untuk orang ini kecuali surga. Nah, sampai Tuhan bilang, pokoknya orang ini surga saya berikan. Ketika Allah berikan dia musibah berupa kebutaan. Maka nanti kalau ada yang buta, ada dua pilihan nanti. Gimana? Ingat ngaji ini, bukan berarti tidak boleh untuk berobat. Ya, salah paham nanti. Pilihan itu ada dua. Kalau seorang bapak umpamanya tiba-tiba di usia senja dia buta, ada medis yang bisa membuat dia kembali melihat. Tahu pula di hadis ini. Pertanyaannya, boleh dia untuk berobat? Boleh. Cuma, berarti dia sudah melewatkan peluang besar dapat surga lewat matanya yang tak boleh. Jadi bukan haram pula, ya, bukan haram pula. Tapi kalau dia memilih untuk biarlah saya buta, mudah-mudahan janji Allah dalam hadis itu saya dapatkan. Itu juga boleh. Yang pula dibilang nanti menolak diobati berarti melanggar syariat. Karena begini Pak, ada hadis Nabi waktu itu cerita seorang perempuan dia punya penyakit mungkin epilepsi Pak. Epilepsi itu apa? Ayat ya. Seorang wanita sawan. Kalau sudah sawan itu ya kalau orang sawan dia nggak sadar aurat itu buka, ini perempuan. Kemudian dia minta ke Nabi, wahai Nabi, tolong mintakan ke Tuhan, kata dia, saya sawan, tapi dengan syarat aurat saya itu tidak terbuka. Nabi tawarkan mau sembuh atau apa? Dia tetap memilih ayat itu. Tapi dia minta ke Nabi, tolong jaga aurat saya selama saya ayat itu tidak terbuka. Karena Nabi bilang, kamu kalau memilih ayat, tetap ayat, tak minta disembuhkan, bagi kamu surga, kata Nabi. Mendengar itu apa katanya? Kalau begitu ya Nabi, biarlah penyakit ayatnya. Tapi wahai Nabi, saya minta tolong ketika saya datang penyakit ayat itu, jangan dibukakan aurat saya. Karena ini ingin surga. Itu artinya kalau sabar kita dengan musibah yang dapat, insya Allah ini ganjarannya ada. Tapi kalau tak sabar juga tidak ada masalah. Karena Nabi berikan dua pilihan tadi. Mau saya doakan sembuh atau saya tidak doakan sembuh tapi ganjarannya surga. Perempuan yang milih ya udahlah surga aja Nabi. Tapi harapan saya, doa saya, minta saya jangan saya ketika ayat aurat terbuka.
Itu artinya ketika kita ada musibah, pilihan ada dua: sembuh dengan cara berobat atau tidak berobat asalkan sabar dan jalan ke surga. Pilihannya ada di tangan kita. Demikian Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan. Jadi terakhir Bapak Ibu, jangan minta musibah gitu. Jangan minta cobaan. Kalau sudah dapat musibah itu, ingat hadis-hadis tadi. Mudah-mudahan kita bersabar dan mendapatkan janji-janji Nabi dan Tuhan dalam hadis ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.